Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tema Satrio Piningit Menggugat Langit. Judulnya sangat provokatif sebenarnya. Tapi apakah ini suatu kenyataan atau suatu kebenaran atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi? Jawabannya iya gitu. Jadi Satrio Piningit Menggugat Langit itu seperti halnya kalau di pengadilan itu seperti banding, atau kalau dalam proses persidangan seperti halnya eksepsi atau pledoi atau replik atau duplik, seperti itulah. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk membangun sebuah pernyataan. Jadi ketika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sebuah pernyataan, maka pernyataan itu tidak mungkin akan diingkari. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad, bukan tidak akan pernah ingkar janji. Menggugat di sini memang menggugat, namun dalam manuver sebagai makhluk. Jadi Allah mengizinkan makhluk untuk bermanuver sebagai bentuk keagungan Allah. Jadi ketika seperti halnya perdebatan antara dosen dan mahasiswa, ketika mahasiswa mendebat dosennya, itu bukan berarti tidak akan menjadikan dosen itu marah, karena semakin hebat mahasiswa dalam mendebat dosennya, itu artinya ilmu yang dosen itu berikan itu masuk atau bisa diterima dengan baik. Jadi tidak mungkin Satrio Piningit Menggugat Langit itu tidak mungkin jika bukan karena kehendak Allah. Nah, manuver-manuver di sini sangat banyak. Saya akan mencontohkan beberapa hal. Jadi ada beberapa manuver yang memang menjadikan sebuah pernyataan. Nah, ketika suatu momen seorang SP atau Imam Mahdi itu bertanya kepada Gustinya atau kepada Gusti Allah, "Ya Allah, apakah ada pekerjaanku yang salah atau yang masih salah?" Jawaban Gustinya adalah ada. Kemudian kata SP atau kata Imam Mahdi itu, "Yang salah yang mana? Kalau memang ada yang salah, tunjukkan. Kemudian kalau saya sudah melaksanakan semua pekerjaan, semua tugas sesuai dengan prosedur, sesuai dengan perintah, sesuai dengan arahan, tetapi ternyata masih salah, ini yang salah yang memerintahkan atau yang diperintahkan?" Kemudian di situ Allah memberikan sebuah pernyataan bahwasanya tidak salah. Jadi penekanan bahwasanya kamu salah itu sebagai sebuah bentuk pancingan agar seorang SP bermanuver. Jadi kalau semua hal sudah dilakukan sesuai tugas, sesuai perintah, dan masih salah, itu berarti yang salah siapa? Jika hasilnya salah padahal sudah sesuai prosedur, itu yang salah siapa? Jadi manuver-manuver seperti itu. Gugatan kedua juga pernah. Jadi begini, pada saat momentum Wongsonegoro didelegasikan kepada seorang queen, itu di situ kan terjadi goncangan dahsyat. Goncangan itu sangat luar biasa sehingga oleng. Itu ada semacam gejolak yang membuat Queen oleng.
Di sini iblis kan senang karena memang kerjaan iblis seperti itu. Iblis kan senang. Nah akhirnya iblis kan ditenteng ke langit. Wah, iblis senang. Dalam artian dia berhasil membuat pondasi ini goyah. Pada saat sampai di langit itu kemudian Al-Mahdi atau SP atau Raja Wali itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku sedang melaksanakan tugas untuk mengawal hajat langit. Jika itu berhasil, milik siapa?" Allah mengatakan, "Milikku." Jika itu gagal, milik siapa? Milikku. Nah, jika itu pekerjaan gagal, siapa yang senang? Iblis. Jika itu pekerjaan berhasil, siapa yang senang? Kamu. Nah, sekarang Gusti mau menyenangkan aku sebagai makhluk yang engkau yang engkau tugaskan, atau mau menyenangkan iblis? Allah mengatakan, ya menyenangkan kamu lah, karena ini memang tugasmu. Kalau ini memang akan menyenangkan aku, maka selesaikan, ini harus selesai. Dalam artian ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Nah, manuver seperti ini, pola menggugat seperti ini penting. Karena apa? Karena untuk membuat sebuah pernyataan. Akhirnya kan Allah menyatakan, oke, tugasmu akan selesai, akan sempurna. Ini pola diplomasi seperti ini sebelumnya memang belum pernah ada. Sebelumnya belum pernah ada. Apakah ini kejadian nyata? Iya, ini kejadian nyata. Kemudian manuver berikutnya ini sebenarnya hanya potongan dari sekian manuver ya, maksudnya cuplikan-cuplikan dari sekian manuver, karena banyak sekali manuver. Ketika ada sebuah pernyataan bahwasanya keturunan Rasulullah itu dijamin masuk surga. Kemudian jika kita mencintai Rasul, kemudian mendekati dzurriyyah Rasul, maka ada peluang atau ada jaminan masuk surga. Ini kan digugat juga. Apakah benar? Apakah benar jika seseorang yang tanpa usaha, hanya karena dia lahir dari terah Ali dan Fatimah, kemudian ongkang-ongkang otomatis masuk surga? Yang punya surga siapa? Rasulullah atau Allah? Di sini yang digugat sebenarnya Rasulullah. Rasulullah menegaskan tidak benar keturunanku akan otomatis masuk surga. Tidak ada. Yang masuk surga itu hak prerogatif Allah. Siapapun bisa masuk dengan ridho Allah. Tidak ada urusan dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah akan membantu? Ya, untuk orang-orang yang Allah izinkan. Tapi tidak berarti ada jaminan, ada garansi untuk terah atau keturunannya. Tidak ada urusan dengan terah. Ini digugat asli. Karena apa? Kalau seandainya terah Rasulullah otomatis masuk surga, sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Padang, sebagai orang Sulawesi, ini kita bisa menuntut keadilan kepada Allah. Di mana adilnya Allah? Allah yang katanya memproklamirkan sebagai zat yang maha adil. Tetapi kenapa demikian? Kenapa terjadi hal demikian? Proses lahir atau proses kita lahir dari siapa itu adalah kodoknya Allah. Tidak bisa diusahakan, tidak bisa diperjuangkan. Lalu kenapa suatu kodok suatu ketetapan kemudian mendapatkan keistimewaan seperti itu? Ini tidak fair, ini tidak adil. Maka di situ ketika sudah ada pernyataan bahwasannya Rasulullah keberatan. Ketika ada pernyataan bahwasannya keturunannya itu akan masuk surga, tidak ada. Rasulullah keberatan dengan pernyataan itu. Sehingga Allah membuat sebuah pernyataan juga bahwasanya tidak benar suatu keturunan itu memiliki sebuah garansi. Anak presiden itu belum tentu jadi presiden. Walaupun memang upaya ke sana ada.
Jadi yang bisa mendekatkan diri, yang mulia di hadapan Allah bukanlah keturunan Rasulullah. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang Allah banggakan, yang Allah muliakan adalah orang bertakwa. Siapapun dari keturunan manapun, tidak ada urusan dengan darah. Jadi kemuliaan itu tidak ada urusan dengan terah, dengan darah. Ini harus digugat. Kalau sampai gara-gara duriah dia masuk surga, saya menggugat ke langit. Gak bisa itu. Gak bisa. Kenapa demikian? Kenapa? Apa urusannya? Percuma ibadah kita, percuma tauhid kita. Jungkel-jungkelan sholat tapi belum ada garansi, sementara dia belum tentu sholat tapi ada garansi. Nggak bisa. Harus digugat. Jadi SP mewakili ini menggugat itu. Apakah benar pernyataan bahwasanya dengan sholawat bisa masuk surga? Jawabannya tidak. Tidak ada garansi Anda bersolawat masuk surga. Apa alasannya? Karena sholawat itu adalah perintah Allah. Setiap yang Allah perintahkan itu bernilai. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kalian bersolawatlah. Sholawat itu adalah perintah Allah, sama seperti sholat, zakat, puasa. Itu ada nilainya karena perintah. Ketika kita melaksanakan perintah, maka ada nilai. Namun nilai ini belum jaminan untuk garansi itu. Jadi tidak ada urusan sholawat dengan surga. Tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Ini digugat juga kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar ada kalau kita sering bersolawat itu ada jaminan masuk surga? Jawabannya tidak. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah taat kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kepada pemerintah. Lakukan semua yang Allah perintahkan, lakukan semua yang Rasul contohkan, kemudian mengharap ridho Allah. Selesai di situ. Jadi sholawat itu adalah bernilai karena perintah Allah, bukan garansi keselamatan dari Rasulullah. Rasulullah tidak bisa memberikan garansi keselamatan. Yang bisa hanyalah Allah. Penting mana Allah apa Rasul? Gitu saja sudah. Jadi tidak boleh kita mengkultuskan Rasulullah, tapi kita harus mencontoh Rasul, menapaki jejak tauladan Rasulullah. Tapi jangan mengkultuskan. Tidak ada urusan sholawat menyelamatkan, tidak ada urusan duriah garansi masuk surga, tidak ada. Ini sudah digugat dan sudah selesai. Pernyataannya demikian. Semua keselamatan itu milik Allah. Surga itu milik Allah. Nah, pola menggugat seperti ini akhirnya memperjelas kepada kita bahwasanya fakta di spirit, fakta di langit seperti itu. Jadi SP membuka itu karena apa? Karena selama ini kita bias, seolah-olah orang Jawa itu kelas 2 dibanding orang Arab, kan begitu urusannya. Jadi anak tiri. Memang Allah itu punya orang Arab, kan tidak. Ngapain dia bikin Jawa kalau cintanya kepada Arab doang? Ngapain bikin orang Sunda, orang Padang, orang Sulawesi? Kalau hanya untuk menjadi kelas 2, tidak fair kompetisinya kalau begitu. Di mana keadilan Allah kalau begitu? Tidak ada urusan trah menjadi garansi surga, tidak ada urusan seperti tidak ada. Itu fakta langit di situ. Jadi manuver dalam menggugat langit itu sebenarnya untuk memperjelas, membuat clear sebuah pernyataan sehingga hasilnya bisa jelas gitu. Yang tadinya abu-abu menjadi putih atau hitam. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.